Bab 461. Xiao Changkun sengaja menyebutkan kejadian ini di Xiao Sulin, hanya untuk melihat Han Meiking tersipu. Tidak peduli betapa tenangnya dia pasti akan merasa malu ketika memikirkan masa muda mereka yang tak terkendali dan masa lalu mereka yang manis dan ambigu. Xiao Changkun merasa bahwa dia harus secara bertahap membuat Han Meiking memikirkan masa lalu, memikirkan kejadian masa lalu yang menggetarkan hati itu pasti akan membangkitkan api di hatinya yang telah menunggu lebih dari 20 tahun. Han Meiking secara alami tahu apa yang dia maksud, dan meskipun dia pemalu, dia tidak dapat menahan diri untuk mengubah topik dan berseru, "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar mantan kepala sekolah kita sekarang?" Xiao Changkun berkata, "Tidak buruk, tapi kakiku sangat tidak nyaman. Terakhir kali teman sekelas lama kami berkumpul, kami secara khusus mengundang dia untuk datang ke alma mater kami dan mengundangnya untuk memberi kami ceramah di kelas." Petik 2, benarkah? Han Meiking menghela nafas, "Sayang sekali aku tidak bisa menghadiri pestamu." Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "Kami mengadakan pertemuan kecil saat itu. Orang-orang yang datang semuanya adalah teman sekelas lama dari Jinling atau sekitarnya, dan mereka semua adalah teman sekelas laki-laki." Han Meiking mengangguk dan berkata, "Sepertinya banyak teman sekelas yang datang ke pesta hari ini, karena saya menghubungi beberapa gadis yang memiliki hubungan baik dengan saya saat itu, dan mereka semua bersedia datang." "Itu bagus," Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, "kalau begitu kita bisa berkumpul bersama kali ini." Han Meiking berkata, "Tetapi saya mendengar bahwa Pan Yuanming sepertinya telah ditangani karena masalah korupsi beberapa waktu lalu. Dia sekarang ditahan menunggu penuntutan." Iya, Xiao Changkun menjadi sangat marah saat memikirkan menantu Pan Yuanming yang pamer padanya terakhir kali. Bajingan tua itu terakhir kali benar-benar memfitnah dan mengejek dirinya sendiri di depan teman-teman lamanya. Sekarang dia di penjara, dia tidak tahu betapa cantiknya dia. Jadi, dia berkata sambil tersenyum, "Lao Pan, dia pantas mendapatkannya. Kamu bilang kamu bekerja dengan baik, tapi jika kamu tidak melakukannya dengan baik, kamu berpikir untuk memanfaatkan posisimu untuk melakukan korupsi sepanjang hari. Bagaimana bisakah itu dilakukan? Guru kami mengajarimu hal itu saat itu. Kita tidak diharuskan menjadi berbakat, tetapi kita harus menjadi orang yang jujur. Orang seperti dia sendiri punya masalah dengan menjadi manusia." Han Meiking mengangguk setuju. Faktanya, sebagian besar intelektual tua di generasinya sangat jujur. Mereka semua kuliah dengan sikap berkontribusi pada negara dan masyarakat. Meskipun Han Meiking telah tinggal di Amerika Serikat, dia selalu peduli dengan negaranya. Selama beberapa bencana alam besar di negara tersebut, Han Meiking menyumbangkan sejumlah besar uang tunai dan material, dan bahkan menerima pujian nasional. Namun, dia selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah membicarakan hal semacam ini kepada orang lain. Oleh karena itu, teman sekelas lamanya termasuk Xiao Changkun tidak tahu bahwa Han Meiking juga seorang filantropis Tionghoa perantauan yang hebat. Saat ini, ponsel Xiao Changkun tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat dan menemukan bahwa itu adalah grup WeChat dari perkumpulan mahasiswa di perguruan tinggi. Tidak ada yang berbicara dengan grup ini selama beberapa hari. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba akeong semua orang berkata, "Mahasiswa, Meiking sedang mengatur reuni kelas siang hari ini. Kalian semua sudah datang ke sini. Saya di Jinling, dan saya sudah mempersiapkan jamuan makannya. Aku sedang dalam perjalanan ke Jinling. Jaraknya masih 100 km. Aku akan tiba 1,5 jam lagi. Saya baru saja turun dari pesawat. Saya terbang ke sini khusus dari Yanjing." Saat ini, seseorang akeong Xiao Changkun berkata, "Changkun, cepat keluar, cinta pertamamu sudah kembali." Kalian orang tua belum mengetahui hal ini, kan? Pembicaranya adalah Zhou Qing, yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Changkun. Terakhir kali Pan Yuanming mengolok-olok Xiao Changkun, itu berkat kehadirannya untuk memuluskan segalanya untuk Xiao Changkun. Ketika Xiao Changkun melihat Zhou Qing akeong dia tersenyum dan memutar matanya dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan aku tidak tahu? Jika aku memberitahumu bahwa aku bersama Meiking sekarang, apakah kamu percaya?" Zhou Qing mengirim pesan suara dan berkata sambil tersenyum, "Saya percaya, tentu saja saya percaya. Apa hubungan kalian berdua? Saat itu, kalian berdua diakui oleh sekolah kami sebagai pasangan yang cocok di surga." Ketika Xiao Changkun mendengar ini,
dia merasa sangat bahagia, jadi dia juga mengirimkan pesan suara dan tertawa keras. Haha, Zhou Qing, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Lilan, teman sekelas perempuan di kelas yang memiliki hubungan sangat baik dengan Han Meiqing, mengikutinya dengan ekspresi marah dan menjawab, Xiao Changkun, kamu bajingan dan kamu masih berani tersenyum. Kamulah orangnya yang pertama kali membawa saudari Meiqing ke polisi. Saya sangat marah. Saya belum punya kesempatan untuk bertemu saudari Meiqing selama bertahun-tahun. Xiao Changkun tiba-tiba merasa malu lagi. Saat itu, dia tidak sengaja selingkuh dari Malan saat mabuk. Semua orang di sekolah tahu tentang ini. Bahkan memikirkannya sekarang, dia merasa sangat malu. Itu hanyalah rasa malu terbesar dalam hidup. Tepat ketika Xiao Changkun tidak tahu bagaimana menjawabnya, seseorang dalam kelompok yang diam itu melompat keluar dan langsung mengirimkan amplop merah. Xiao Changkun telah mengembangkan refleks terkondisi untuk mengambil amplop merah, jadi dia segera membuka amplop merah itu tanpa sadar, dan terkejut saat mengetahui bahwa dia benar-benar menerima 200 yuan. Baru kemudian dia mengetahui bahwa banyak teman sekelasnya telah menerima 200 yuan. Sepertinya ini adalah amplop merah besar senilai 200 yuan untuk semua orang. Xiao Changkun diam-diam masih senang dengan kekayaan tak terduga sebesar 200 yuan, tetapi ketika dia melihat nama panggilan orang lain, itu adalah merindukan hari cerah yang indah itu, dan wajahnya menjadi hitam karena marah. Saat ini, para siswa dalam kelompok sangat bersemangat. Aku akan pergi, terima kasih bos karena telah luar biasa. Ya, bos Xie, yang telah menyelam selama ribuan tahun, membagikan amplop merah sebesar 200 yuan per orang. Sungguh luar biasa, saya sudah lama mendengar bahwa bos Xie telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, dan dia memang pantas mendapatkannya. Benar, bos Xie sekarang adalah pengusaha terkenal Hong Kong. Apa maksudnya uang kecil ini? Orang tersebut mengirimkan emotikon tersenyum, dan kemudian mengirim pesan suara, berbicara dengan aksen Hong Kong, mengatakan, oh, Meiqing kembali dari Amerika Serikat. Saya sangat bersemangat, jadi saya mengirimkan amplop merah untuk membuat semua orang bahagia. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia mengirimkan amplop merah lagi. Xiao Changkun melihat nama panggilan orang lain dan sepertinya terobsesi dengan Han Meiqing, jadi tentu saja dia merasa sangat tidak bahagia. Namun ketika saya melihat amplop merah itu dibagikan, saya enggan melepaskannya. Jadi saya hanya bisa memarahi orang ini karena begitu buta hatinya, sambil mengulurkan tangan dan mengklik amplop merah itu. Tanpa diduga, ini adalah amplop merah lainnya senilai 200 yuan per orang. Untuk dua amplop merah ini, pihak lain telah mengirimkan lebih dari 10.000 yuan. Tiba-tiba ada lebih banyak pujian di grup. Pihak lain kemudian tertawa dan berkata, semuanya, perhatikan, amplop merah putaran ketiga ada di sini. Setelah itu, amplop merah lainnya dikirimkan. Semua orang buru-buru mengambil amplop merah itu, dan Xiao Changkun mengklik untuk mengambil amplop merah itu tanpa keributan. Hasilnya, amplop merah ketiga masih 200 yuan. Xiao Changkun sedikit bingung. Dia benar-benar tidak tahu siapa orang ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki teman sekelas dari Hong Kong saat itu. Mereka semua adalah teman sekelas dari daratan. Jadi siapa orang ini? Berbicara dengan aksen Hong Kong dan Taiwan. Kali ini, pihak lain mengirimkan amplop merah keempat. Itu 200 yuan per orang yang tidak bisa digoyahkan. Lalu datang amplop merah lagi, masih 200 yuan. Hanya dalam 1 atau 2 menit, semua siswa yang online dalam grup mendapat 1000 yuan dalam amplop merah. Tapi Han Meiqing tidak pernah mengambil amplop merah pihak lain. Kali ini, Mr. Beautiful Sunny Day berkata lagi di grup, saya terbang dari Hong Kong ke Jinling pagi ini, dan sekarang saya menginap di Hotel Shangri-La. Saya dengar Meiqing juga menginap di hotel ini. Saya tidak tahu Anda ada di sana, Meiqing. Kamar yang mana? Jika nyaman, lamar sebagai teman melalui saya dan beritahu saya nomor kamar Anda melalui pesan pribadi, dan saya akan pergi dan mengobrol dengan Anda. Setelah mengatakan itu, dia add Han Meiqing dari belakang. Ketika Han Meiqing melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan tenang, Xie Wenru ini masih sama seperti dia lebih dari 20 tahun yang lalu, dia sangat suka pamer. Bab 462, Xie Wenru. Ketika Xiao Changkun mendengar nama ini, dia langsung menjadi cemburu. Xie Wenru ini adalah Direktur Departemen Hubungan Eksternal Serikat Mahasiswa pada saat itu,
dan dia juga merupakan generasi kedua yang kaya dari keluarga yang sangat kaya. Saat itu, dia dan Pan Yuanming adalah salah satu pelamar Han Meiking. Namun, pada saat itu, Han Meiking tidak tertarik padanya atau Pan Yuanming, jadi meskipun Xie Wenru telah mengejar Han Meiking selama bertahun-tahun, Han Meiking tetap bergeming. Setelah Xiao Changkun dan Han Meiking berkumpul, Xie Wenru menentangnya dengan segala cara, selalu berusaha yang terbaik untuk menjadi pusat perhatian di depan Han Meiking. Kemudian, setelah Han Meiking putus dengan Xiao Changkun, dia segera menyadari bahwa kesempatan sempurna akan datang, jadi dia melancarkan pengejaran gila-gilaan terhadap Han Meiking. Namun Han Meiking tetap tidak menerimanya dan langsung pergi ke Amerika Serikat. Keluarga Xie Wenru saat itu sangat sejahtera. Ayahnya sudah mendirikan usahanya di Hong Kong sebelum ia kuliah. Ia bisa dikatakan sebagai taipan angkatan pertama yang menjadi kaya setelah terbukanya negara tersebut. Oleh karena itu, Xie Wenru memiliki latar belakang keluarga yang kuat untuk mendukungnya, jadi dia hanya mengertakkan gigi dan mengikuti Han Meiking ke Amerika Serikat. Sayangnya bahkan setelah tiba di Amerika, Han Meiking masih tidak menerimanya. Xie Wenru melihat Han Meiking akhirnya jatuh cinta dengan orang Amerika, lalu meninggalkan Amerika dengan putus asa. Sejak saat itu ia pergi ke Hong Kong untuk berkembang. Lebih dari 20 tahun kemudian, ia telah menjadi pengusaha terkenal dan sukses di Hong Kong. Xiao Changkun merasa sangat tidak nyaman karena dia tahu bahwa yang paling dia kekurangan saat ini adalah uang, dan yang paling tidak dimiliki Xie Wenru adalah uang. Siapa sangka Xie Wenru, salah satu teman sekelas lamanya, akan membagikan puluhan ribu yuan hanya dengan membagikan amplop merah. Kali ini, siswa dalam kelompok yang menerima amplop merah terus memujinya satu persatu. Bos Xie sangat menyukai saya. Saya tidak bisa duduk diam ketika mendengar Meiking akan kembali. Terima kasih bos, apakah kamu tidak takut suami Meiking akan cemburu? Benar, kamu berlari begitu aktif. Saat kamu melihat Meiking dan suaminya begitu manis, bukankah kamu menghancurkan hati lamamu? Bagaimana aku menjelaskannya pada istriku sesampainya di rumah? Pada saat ini, teman baik Han Meiking, Lilan, memposting emoji diam di grup dan berkata, kalian semua harus berhenti membicarakan omong kosong di sini. Suami saudari Meiking meninggal beberapa waktu lalu. Petik 2. Begitu Lilan mengatakan ini, teman-teman lama di kelompok itu segera bergandengan tangan dan berdoa. Masih banyak orang di dalam Han Meiking yang berkata, saudari Meiking, saya turut berbela sungkawa. Namun, meskipun semua orang mengatakannya di permukaan, sebagian besar siswa laki-laki tidak merasa kasihan sama sekali atas kejadian ini. Terutama Xie Wenru, dia tidak tahu betapa bersemangatnya dia ketika mendengar suami Han Meiking telah meninggal dunia. Apa yang dia tunggu-tunggu adalah kesempatan untuk benar-benar berkumpul dengan Han Meiking. Bagaimanapun juga, ini adalah wanita yang tidak bisa dia dapatkan bagaimanapun caranya. Kini setelah suaminya meninggal, bukankah tidak ada kendala baginya? Maka Xie Wenru langsung menjawab di grup, hei, istriku sudah lama meninggal. Sepertinya Meiking dan aku memiliki takdir yang sama. Ketika teman-teman lama yang memiliki hubungan baik mendengar apa yang dia katakan, mereka segera berkata dalam kelompok, oh, kalau begitu kamu dan Meiking, bukankah mereka pasangan yang serasi di surga? Beberapa teman sekelas lama lainnya yang telah menerima amplop merahnya pun setuju. Beberapa orang bahkan berkata, oh, Wenru, kamu dan Han Meiking sama-sama janda sekarang, jadi kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Dan saya ingat kamu memiliki titik lemah pada Meiking saat itu. Kamu harus bekerja keras. Ya, kami teman sekelas lama semua mendoakan yang terbaik untukmu dari lubuk hati kami yang paling dalam. Ketika Xie Wenru mendengar ini, dia langsung tertawa dan berkata, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman lama saya atas berkah mereka, tetapi masalah ini masih tergantung pada keinginan Meiking. Setelah itu, dia menambahkan, apakah Meiking setuju atau tidak? Kali ini saya telah memutuskan untuk kembali ke Jinling untuk pengembangan jangka panjang. Bukan, seseorang dalam kelompok itu berseru, Wenru, bukankah keluargamu sudah berkembang di Hong Kong selama bertahun-tahun? Mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk kembali ke Jinling saat ini? Xie Wenru berkata, Meiking telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, bukankah dia memutuskan untuk kembali sekarang? Tampaknya lebih baik bagi kita untuk tinggal di Jinling. Ini adalah tempat di mana kita menghabiskan masa muda kita, keringat dan air mata. Kali ini saya kembali,
saya berencana untuk pensiun di Jinling. Xiao Changkun tidak tahan lagi, dan segera memposting di grup, Xie Wenru, aku menyarankanmu untuk tidak datang dan menetap di Jinling. Mei Qing tidak menyukaimu saat itu, dan tidak mungkin dia menyukaimu sekarang, jadi jangan mencari masalah. Faktanya, Xiao Changkun sangat gugup dan rendah diri saat ini. Menurutnya, Xie Wenru kini adalah pengusaha besar Hong Kong, bernilai ratusan juta, dan jauh lebih baik darinya hingga ia tidak tahu di mana dia berada. Saya belum menjalani kehidupan yang baik selama bertahun-tahun, dibandingkan dengan diri saya yang bersemangat di perguruan tinggi, ada perbedaan yang sangat besar. Yang terpenting dia dan Malan belum bercerai dan sudah menikah, sedangkan Xie Wenru kini sudah menjanda. Kebetulan Han Mei Qing juga seorang janda, jadi jika keduanya bersama, maka kondisinya akan sangat cocok. Oleh karena itu, bagaimanapun Anda membandingkannya, Anda selalu dirugikan. Karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu Han Mei Qing, Xiao Changkun tidak yakin apa yang dipikirkan Han Mei Qing sekarang, bagaimana jika dia dan Xie Wenru jatuh cinta saat pesta di siang hari. Xie Wenru melihat Xiao Changkun berbicara dalam kelompok saat ini, dan berkata sambil tersenyum, "Oh, saya pikir Presiden Serikat Mahasiswa kita hanya akan mengambil amplop merah, tetapi saya tidak menyangka Presiden akhirnya berbicara." Petik 2. Ketika Xiao Changkun mendengar ini, wajahnya langsung memerah. Seperti kata pepatah, kamu hanya bisa memanfaatkan kata-kata lembut orang lain. Dia baru saja merampas beberapa amplop merah 200 yuan dari orang lain, dan sekarang dia dikatakan seperti ini, wajahnya benar-benar tersinggung. Ini berarti tidak ada makanan di saku Anda dan merasa panik. Xiao Changkun tidak pernah hidup kaya, dan Malan selalu bertanggung jawab atas uang keluarga, jadi dia bisa bahagia untuk waktu yang lama meskipun dia mengambil amplop merah 5 yuan atau 8 yuan di grup WeChat. Jadi saya sudah lama membiasakan diri untuk mengambil setiap amplop merah. Hari ini Xie Wenru membagikan amplop merah kepada kelompoknya, dia tidak repot-repot melihat siapa yang mengirimnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengambilnya terlebih dahulu. Alhasil, setiap amplop merah tersebut bernilai 200 yuan, Xiao Changkun diam-diam merasa senang saat merampasnya, namun ia tidak pernah menyangka bahwa amplop merah yang ia ambil sebenarnya adalah amplop merah dari saingan cintanya, dan ia pun disalahkan atas hal tersebut perampokan. Ini benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya. Melihat dia berhenti berbicara, Xie Wenru terus berkata dengan sinis, "Presiden, Anda sangat resmi. Anda telah lulus bertahun-tahun yang lalu, dan Anda masih ingin memesan saya." Xiao Changkun menguatkan dirinya dan menjawab, "Saya tidak memberi perintah, saya menasihati Anda, dan ini untuk kebaikan Anda sendiri." Xie Wenru kemudian menjawab, "Demi kebaikanku sendiri." "Demi kebaikanku sendiri? Kamu tidak akan membiarkan aku kembali ke Jinling untuk menetap dan berteman dengan semua orang. Menurutku kamu adalah pria yang masih tidak bisa melupakan Mei Qing setelahnya bertahun-tahun. Kamu takut aku akan kembali ke Jinling untuk menetap dan bersama semua orang. Kamu harus menjadi saingan cintaku." Bab 463. Mendengar perkataan Xie Wenru, Xiao Changkun merasa sedikit bersalah. Dia memang takut Xie Wenru akan menjadi saingan cintanya, tapi dia pasti tidak bisa mengatakan ini di antara teman-teman sekelasnya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sudah menikah sekarang. Jadi, dia hanya bisa berkata di dalam kelompok yang bertentangan dengan keinginannya, "Saya khawatir setelah Anda tinggal di Hong Kong begitu lama, Anda akan merasa tidak terbiasa untuk kembali ke Jinling secara tiba-tiba. Kami berdua sudah tua dan tubuh kami sudah tua, jadi kami buru-buru pindah ke tempat yang iklimnya berbeda. Di kota, jika Anda tidak melakukannya dengan baik, kesehatan Anda akan bermasalah." Xie Wenru tertawa 2 kali dan berkata, "Saya dalam keadaan sehat, jadi saya tidak perlu Anda mengkhawatirkannya." Xiao Changkun terlalu malas untuk berbicara dengannya lagi. Dia memasukkan ponselnya ke dalam sakunya dan berkata kepada Han Mei Qing di sebelahnya, "Mei Qing, ayo masuk ke dalam dan melihat-lihat." Han Mei Qing mengangguk dan terus mengunjungi alma maternya bersamanya. Ketika sudah lewat jam 10, Han Mei Qing melihat waktu dan berkata kepada Xiao Changkun di sampingnya, "Reuni kelas akan diadakan pada jam 11. Saya pikir sudah hampir waktunya. Ayo pergi ke sana sekarang." Xiao Changkun mengangguk, tersenyum dan berkata, "Oke." Kemudian, dia mengendarai BMW seri 5 miliknya dan membawa Han Mei Qing ke Brilliant Club. Kali ini Paul memesan Han Mei Qing untuk lantai 14 dari Brilliant Club,
yang sudah merupakan lantai paling atas yang dapat dijangkau oleh anggota normal dari Brilliant Club. Xiao Changkun merasa sedikit terkejut. Terakhir kali, dia mengandalkan menantu laki-lakinya Ye Chen untuk mengenal Tuan Hongwu, jadi dia pergi ke lantai 10 sekali. Namun ia tidak pernah menyangka kali ini Paul bisa memesan langsung ke lantai 14. Dikatakan bahwa ini adalah untuk penggunaan keluarga Song sendiri dan tidak terbuka untuk umum. Dengan kata lain, Paul harus menjadi anggota dengan kualitas tertinggi di sini. Apalagi lantai 10 Brilliant Club sudah sangat-sangat mewah, bukankah lantai 14 harus semewah langit? Saat menaiki lift, Xiao Changkun mau tidak mau bertanya pada Han Meiking di sampingnya, "Meiking, apakah Paul memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Song?" Han Meiking mengangguk dan berkata, "Bagaimanapun, kami telah memiliki hubungan kerja sama selama bertahun-tahun, dan kami telah membantu mereka menyelesaikan banyak masalah hukum, jadi keluarga Song cukup sopan kepada kami." Xiao Changkun diliputi rasa kagum, sepertinya Paul, seorang pemuda, sangat menjanjikan di usianya yang masih muda. Mereka berdua sampai di kotak mewah besar di lantai 14. Banyak teman sekelas lama sudah menunggu di dalam kotak. Kamar private ini memiliki meja yang mampu menampung 50 orang untuk makan malam sekaligus. Mejanya besar dan sangat-sangat mewah. Seluruh meja menggunakan listrik. Selama orang duduk di sana, makanan akan diputar dengan kecepatan konstan di depannya, memastikan semua orang dapat mencicipi setiap hidangan. Apalagi meja sebesar itu bisa diisi 100 hidangan, sungguh mewah sekali. Dikatakan bahwa standar makanan seperti itu dimulai setidaknya 20.000 yuan per orang. Ada lebih dari 40 teman sekelas lama di sini hari ini, lebih banyak dari sebelumnya. Diperkirakan biaya hiburan Paul setidaknya lebih dari 1 juta. Banyak teman sekelas lama yang tercengang saat melihat Han Meiking dan Xiao Changkun masuk bersama. Seseorang dengan niat baik langsung menunjukkannya dan bertanya, "Meiking, mengapa kamu ada di sini bersama Xiao Changkun? Apakah kalian berdua bertemu di sana secara kebetulan? Atau apakah kalian berdua datang ke sini bersama-sama karena ada janji?" Di antara kerumunan, seorang pria parubaya dan lanjut usia yang sangat bergaya mengenakan setelan mewah dan rambut disisir ke belakang menatap Han Meiking dengan matanya. Dia adalah Xie Wenru. Xie Wenru telah menunggu Han Meiking sejak dia memasuki kotak. Sekarang Han Meiking ada di sini, dia secara alami menatapnya dengan penuh perhatian. Dia menemukan bahwa Han Meiking masih sangat cantik, luar biasa, dan mempesona. Dia tidak dapat membayangkan Han Meiking, yang sudah berusia 50 tahun, masih bisa begitu luar biasa. Hal ini pula yang memperkuat keyakinannya dalam mengejar Han Meiking. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Han Meiking, yang telah dia pikirkan selama lebih dari 20 tahun, akan masuk bersama dengan Xiao Changkun, seorang bajingan yang telah menyakitinya. Dia tidak dapat menahan perasaan marahnya, lalu berdiri dan bertanya pada Xiao Changkun, "Xiao Changkun, mengapa kamu berani mengemukakan pendapat tentang Meiking? Kami semua tahu apa yang kamu lakukan pada Meiking saat itu. Jika kamu tidak seperti itu, bajingan, Meiking akan bagaimana mungkin dia telah melakukan perjalanan melintasi lautan dan tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya sangat malu padanya. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan punya rasa malu sama sekali." Xiao Changkun juga sangat marah. Dia berkata dengan marah, "Xie Wenru, jangan berbicara terlalu berlebihan. Siapapun yang memiliki mata yang tajam tahu apa yang terjadi saat itu, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku sama sekali." Saat dia berbicara, dia menambahkan, "Apakah menurut Anda saya mengalami masa-masa yang mudah dalam 20 tahun terakhir ini? Izinkan saya memberitahu Anda, dalam 20 tahun terakhir ini, saya menyesal lebih dari siapapun dan merasa lebih malu daripada siapapun." Petik 2. Xie Wenru berkata tanpa ragu-ragu, "Kamu memang malu. Jadi aku menyarankan kamu untuk segera pergi. Kamu tidak boleh datang untuk makan ini." Han Meiking tiba-tiba berbicara pada saat ini dan merapikan segalanya. Oke, jangan bicara tentang biji wijen tua dan millet busuk di masa lalu. Tidak seperti itu ketika saya masih muda, saya suka berbicara tentang gosip. Sekarang semuanya hilang, kamu sudah tua, mengapa kamu membicarakan hal ini?" Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan berkata dengan serius, "Kalian semua di sini diundang secara pribadi oleh saya, jadi tidak boleh ada ketidaknyamanan di antara kalian." Xiao Changkun mencibir saat ini dan berkata kepada Xie Wenru, "Xie Wenru, apakah kamu mendengar itu?" Bahkan Meiking mengatakan ini,
kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengusirku? Setelah mengatakan itu, dia menepuk keningnya dan berkata, oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu. Aku tidak hanya datang ke sini bersama Mei Qing, aku juga menjemputnya di hotel tempat Mei Qing tinggal pagi ini, dan kemudian kita pergi mengunjungi alma maternya bersama, mengenang masa muda kita sebelum datang ke sini untuk bertemu denganmu. Ada apa? Apakah kamu keberatan? Ketika Xie Wenru mendengar ini, dia tiba-tiba merasa marah dan tidak nyaman. Lagi pula, aku selalu naksir Han Mei Qing secara sepihak, tidak seperti Xiao Changkun. Xiao Changkun dan Han Mei Qing sebenarnya menghabiskan banyak waktu bersama saat itu. Terlebih lagi, mereka berdua sangat berbakat dan tampan pada saat itu, dan mereka diakui sebagai pasangan paling standar di seluruh sekolah. Oleh karena itu, banyak cerita di antara kedua orang ini. Keduanya kembali ke alma maternya untuk mengenang masa lalu yang terkesan agak ambigu. Xie Wenru sangat tertekan dan tidak tahu bagaimana membantahnya. Ketika Paul muda membuka pintu dan masuk, dia tersenyum dan berkata kepada Han Mei Qing, Bu, saya sudah menyapa Paman Yu, pengurus rumah tangga keluarga Song. Hari ini, kamu dan teman sekelasmu berkumpul di sini, dia akan mengatur semuanya dengan baik, jadi kamu tidak perlu khawatir, cukup berkumpul dengan paman dan bibimu. Ketika semua orang melihat Paul, mereka takjub. Seorang wanita berseru, oh, Mei Qing, ini putramu, kan? Dia sangat tampan. Han Mei Qing mengangguk sedikit dan berkata kepada semua orang, ayo, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini anak saya, nama Inggrisnya adalah Paul Smith. Orang lain berseru, oh, Han Mei Qing, putra Anda masih ras campuran. Ia lahir dari Anda dan suami Amerika Anda, bukan? Han Mei Qing berkata sambil tersenyum, jika dia tidak dilahirkan bersama suamiku, dengan siapa lagi dia bisa? Semuanya tertawa. Xie Wenru bertanya saat ini, hei, ngomong-ngomong, Mei Qing, Paul juga seharusnya punya nama China, kan? Han Mei Qing mengangguk dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, nama Cina Paul adalah nama belakang saya. Semua orang buru-buru bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa nama Cina Paul. Paul tersenyum tipis dan berkata, Paman dan Bibi, nama Cina saya Han. Sebelum dia dapat mengucapkan kata-kata selanjutnya, Han Mei Qing buru-buru menyela, hari ini adalah pesta kita, bukan pesta anakku. Biarkan dia pergi dulu, dan kita orang tua bisa bernostalgia bersama. Bab 464. Ketika Paul melihat ibunya tidak ingin orang lain mengetahui nama Tionghoanya, dia langsung tersenyum dan berkata, Paman dan Bibi, jika kamu ingin makan, minum dan bersenang-senang, aku pergi dulu. Xiao Changkun buru-buru berkata, oh Paul, kenapa kamu pergi terburu-buru? Kenapa kamu tidak makan bersama kami semua? Alasan kenapa dia ingin berbicara dengan Paul saat ini adalah agar orang lain melihat bahwa dia dan Paul sudah saling kenal sejak lama. Dalam hal ini, semua orang juga bisa menebak bahwa dia sudah bertemu Han Mei Qing sebelumnya, berpesta. Dengan cara ini, semua orang dengan sendirinya akan mengetahui bahwa hubungan keduanya luar biasa, yang juga akan membuat mereka yang memiliki pemikiran tentang Han Mei Qing mundur. Ketika orang lain mendengar percakapan kedua orang ini, mereka merasa ada yang tidak beres, mengapa Xiao Changkun begitu akrab dengan Paul. Paul tersenyum dan berkata kepadanya saat ini, saya tidak akan makan bersama paman dan bibi saya pada siang hari karena ada yang harus saya lakukan di sore hari. Karena itu, dia secara khusus memberitahu Xiao Changkun bahwa saya membuat janji dengan Tuan Ye untuk datang ke perusahaan saya pada sore hari dan membantu saya memeriksa Feng Shui. Saya harus pergi ke sana dan menghiburnya. Xiao Changkun tersenyum dan mengangguk, dan berkata, menantu laki-laki saya tidak memiliki kemampuan lain, tetapi dia masih bisa membaca Feng Shui. Biarkan dia melihat Anda dengan baik ketika saatnya tiba. Dia tidak akan pernah berani bertanya kepada Anda berapa banyak kalau tidak, bukankah kemarin hanya membuang-buang anggur. Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun berkata, ayo lakukan ini. Aku akan menelepon dia dan memintanya untuk langsung melepaskan tagihannya untukmu. Xie Wenru di samping merasa sangat tertekan saat mendengar ini. Apa yang terjadi? Mungkinkah menantu Paul, Xiao Changkun, dan Xiao Changkun ini sudah minum bersama? Kapan ini terjadi? Mungkinkah kemarin? Bukankah Han Mei Qing baru saja tiba di Jinling kemarin? Baru saja tiba kemarin dan makan malam bersama Xiao Changkun dan yang lainnya. Ini benar-benar perlakuan khusus.
Memikirkan hal ini, Xie Wenru merasa sedikit tidak nyaman. Bukan hanya diam-diam dia bertanya-tanya, mungkinkah Han Meiking masih menyukai Xiao Changkun? Kali ini, Paul tersenyum dan berkata kepada Xiao Changkun, "Paman Xiao, kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika kamu meminta Tuan Ye membantuku menghapuskan tagihan, maka aku akan malu memintanya untuk melihat di itu untukku." Han Meiking di samping juga tersenyum dan berkata, "Changkun, kita tidak perlu ikut campur dalam urusan anak-anak." Xiao Changkun melirik Xie Wenru dan melihat ekspresinya sangat tertekan. Dia tahu bahwa tujuannya telah tercapai, jadi dia berhenti berbicara dengan Paul dan berkata kepadanya sambil tersenyum, "Baiklah, pergilah dan lakukan pekerjaanmu. Aku sedang menjaga ibumu di sini, jadi jangan khawatir." Xie Wenru merasa semakin tertekan ketika mendengar apa yang dia katakan. "Apa maksudmu dengan ini? Kenapa aku merasa kamu adalah ayah tiri Paul?" Memikirkan hal ini, Xie Wenru merasakan api di hatinya dan berpikir dalam hati, Xiao Changkun, kamu sudah merampok Han Meiking sekali 20 tahun yang lalu. Jika kamu berani merusak perbuatan baikku lagi, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Petik 2. Jadi, dia sengaja berkata dengan lantang, "Ngomong-ngomong, Xiao Changkun, di mana istrimu? Dia adalah wanita cerdik yang sangat terkenal di seluruh kampus kita. Siapa namanya? Nama belakangnya sepertinya Ma. Siapa yang tahu namanya?" Petik 2. Seorang teman sekelas lama di kelas tersenyum dan berkata, "Nama saya Malan." "Ya, itu Malan." Xie Wenru berkata sambil tersenyum, "Xiao Changkun, ku dengar kamu dan Malan sangat mesra. Hubunganmu pasti semakin dalam selama bertahun-tahun, kan? Kenapa kamu tidak menelepon Malan bersama hari ini?" Ketika Xiao Changkun mendengar bahwa dia menyebut Malan, dia langsung kehilangan ketenangannya dan berkata, "Xie Wenru, aku tidak menyebut pot apapun di sini. Malan bukan teman sekelas kita, apa yang dia lakukan di sini?" Xie Wenru mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, kamu harus menjelaskannya. Bagaimanapun juga, kamu adalah pria yang sudah menikah, jadi jangan main-main dengan wanita di luar, apalagi memiliki niat jahat terhadap wanita lain. Jika orang licik seperti Malan mengetahuinya, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Xiao Changkun tiba-tiba menjadi marah dan berseru, "Xie Wenru, apa yang kamu bicarakan di sini? Kapan aku terlibat dengan wanita? Kapan aku punya niat buruk terhadap wanita lain? Biar ku beritahu, jangan mengira kamu punya niat buruk." Dua orang menyebalkan. "Kamu bisa mengkritik Huai di sini, dan aku, Xiao Changkun, tidak akan menerima tipuanmu lagi." Ekspresi Han Meiking sangat canggung, dan suaranya menjadi sedikit marah, dan dia berkata, "Kalian berdua belum selesai, kan? Apa yang baru saja saya katakan, kami di sini untuk reuni kelas hari ini, dan kami di sini bukan untuk Anda bertengkar dan marah. Jika kamu masih melakukan ini, maka aku akan pergi." Xiao Changkun berkata dengan polos, "Meiking, kamu juga mendengarnya, bajingan tua Xie Wenru inilah yang mengipasi api. Lagi pula, Xie Wenru juga seorang pengusaha ternama asal Hong Kong, ia biasanya selalu ditawari bantuan kemanapun ia pergi. Saat ini ia dimarahi oleh Xiao Changkun sebagai bajingan tua, tentu saja ia sangat tidak puas. Jadi dia menamparkan meja dan berdiri, berteriak dengan marah, "Xiao Changkun, menurutmu siapa bajingan tua itu?" Xiao Changkun juga muncul, memelototinya dan berkata, "Aku sedang membicarakanmu, ada apa?" Xie Wenru berkata dengan dingin, "Xiao Changkun, jangan mengira kamu adalah teman sekelas lama. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Biar ku beritahu, jika kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan membuatmu berjalan-jalan tanpa makanan. Lakukan. Kamu pikir aku akan kembali ke Jinling dari Hong Kong? Bisakah kamu diintimidasi oleh bajingan lokal sepertimu? Kamu bahkan tidak memikirkan kekuatanmu sendiri untuk meneriakiku." Xiao Changkun tiba-tiba merasa bersalah. Dari segi kekuatan, apa yang bisa terjadi padanya? Dia bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan 10.000 yuan sekarang. Villa yang ia tinggali diperoleh melalui penipuan dan tipu daya yang dilakukan menantunya, dibandingkan dengan pabrikan seperti Xie Wenru, tidak ada apa-apanya. Jika dia benar-benar membuat marah Xie Wenru, dia mungkin tidak bisa menyinggung perasaannya. Saat dia dalam masalah, Paul buru-buru berkata, "Dua paman, pertandingan hari ini diselenggarakan oleh ibuku, jadi tolong tunjukkan wajah ibuku dan jangan bertengkar karena permainan yang diselenggarakan oleh ibuku."
Xiao Changkun segera meminjam keledai itu dari lereng dan berseru, "Paul, Paman, demi kamu, jangan sepengetahuan dia." Xie Wenru berkata dengan marah, "Setelah kamu memarahiku, kamu masih mengatakan kamu tidak memiliki pengetahuan yang sama denganku. Apakah kamu percaya bahwa aku sekarang bermulut besar dan menamparmu?" Wajah Han Meiking menjadi dingin, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Xie Wenru, apa yang kamu inginkan? Jika kamu benar-benar tidak mendengarkan, maka aku hanya bisa mengajakmu keluar. Jangan salahkan aku karena mengabaikan teman sekelasku." Xie Wenru sangat marah, jelas dialah yang dimarahi, tapi mengapa Han Meiking tidak melihat ke arahnya sama sekali? Xiao Changkun juga merasa malu, bagaimana seharusnya dia menyikapi dimarahi olehnya di depan umum. Keras, akankah dia benar-benar muncul dan mencambuk dirinya sendiri? Saat ini, seorang lelaki tua berusia sekitar 60 tahun masuk. Ketika lelaki tua itu melihat Paul, dia tersenyum dan berkata, "Tuan Paul, dapur sudah menyiapkan makanan, saya ingin tahu apakah Anda bisa mulai memasak di sini." Paul memandang lelaki tua itu dan berkata dengan heran, "Oh, Paman Huber, mengapa Anda datang ke sini secara langsung?" Paman Yu, membuat semua orang di meja makan terlihat kaget. "Yu Bo, mungkinkah itu Paman Yu, kepala pengurus keluarga Song di Jinling?" Semua orang tahu bahwa Paman Yu ini adalah orang yang sangat penting dan terhormat di Jinling. Bab 465. Ketika Xie Wenru mendengar bahwa orang tersebut adalah Paman Yu, dia segera membuang wajah arogan yang dia tunjukkan pada Xiao Changkun tadi. Karena ketika dia masih belajar di Jinling pada tahun-tahun awalnya, dia tahu bahwa keluarga Song sangat berkuasa, dan dia juga tahu bahwa keluarga Song sekarang adalah keluarga paling berkuasa di Jinling. Meski kini menjadi pengusaha ternama Hong Kong dengan kekayaan bersih ratusan juta, ia masih tertinggal jauh dibandingkan keluarga Song. Aset keluarga Song mencapai ratusan miliar, 100 kali lipat aset saya, jadi status kepala pelayan keluarga Song jauh lebih tinggi daripada saya, dan energi mereka jauh lebih besar daripada saya. Paul sedikit tersanjung kali ini, dia benar-benar tidak menyangka Paman Yu bisa datang sendiri. Saat ini, Paman Yu tersenyum dan berkata kepada Paul, "Tuan Paul, keluarga Song telah bekerja sama dengan firma hukum Anda selama lebih dari 1 atau 2 hari. Saat kami pertama kali membuka bisnis ekspor ke Amerika Serikat, saya menemani suami kami ke Amerika Serikat. Selain itu, kami menemui banyak masalah hukum saat itu, yang semuanya diselesaikan oleh ayah Anda. Faktanya, Tuan Song dan ayah Anda memiliki hubungan pribadi yang sangat baik, tetapi Anda masih bersekolah pada saat itu, jadi kamu mungkin tidak menyadarinya." Berbicara tentang ini, Yu Bo berkata lagi, "Jadi, bagi keluarga Song, kamu adalah anak dari seorang teman lama, bagaimana kami bisa mengabaikanmu? Jika kami mengabaikanmu, sepertinya kami tidak memiliki keramahan." Paul mengangguk penuh rasa terima kasih dan berkata, "Paman Yu, jika Anda memiliki kesempatan, tolong bantu saya berterima kasih kepada Tuan Song, dan bantu saya memberitahu Tuan Song bahwa saya mungkin sedikit sibuk akhir-akhir ini. Setelah saya mengurus semuanya di sini, saya pasti akan mengunjungi Anda setelah perusahaan mulai berada di jalur yang benar di Jinling." Paman Yu mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Kamu bisa langsung menghubungi saya jika waktunya tiba, dan saya akan membantumu mengatur waktu dengan orang tua itu." Setelah mengatakan itu, Paman Yu berkata, "Baiklah, saya tidak akan mengganggumu lagi. Karena makanan sudah bisa disajikan, saya akan meminta koki untuk memulainya dengan cepat." Paul berkata, "Kebetulan aku juga akan pergi. Paman Huber, ayo kita keluar bersama." "Oke." Yu Bo mengangguk. Ketika Paman Yu hendak pergi, Xie Wenru segera berdiri dan berkata dengan hormat, "Halo, Paman Yu, saya Xie Wenru dari perusahaan perdagangan Huisite Hong Kong. Senang bertemu dengan Anda." Paman Yu memandangnya dengan heran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Maaf, sepertinya saya tidak ingat perusahaan ini. Apakah perusahaan Anda bekerja sama dengan keluarga Song?" Xie Wenru buru-buru berkata dengan hormat, "Sejujurnya, Paman Yu, saya selalu ingin bekerja sama dengan keluarga Song, tetapi tidak pernah ada peluang bagus. Jika memungkinkan, saya harap Paman Yu dapat membantu memperkenalkan saya." Paman Yu tersenyum sopan dan berkata, "Terima kasih telah menghormati keluarga Song, tetapi keluarga Song memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap mitra. Dengan segala hormat, jika itu adalah perusahaan yang belum pernah didengar oleh siapapun, pada dasarnya tidak mungkin untuk bekerja sama dengan keluarga Song."
Orang seperti Yubo, yang telah menjadi pembantu rumah tangga selama bertahun-tahun, mengetahui bisnis seluruh keluarga dengan baik, dan memiliki pemahaman tertentu tentang perusahaan ternama, perusahaan besar, dan perusahaan terkenal di seluruh negeri. Ini juga merupakan kualitas profesionalnya. Jika dia belum pernah mendengar tentang suatu perusahaan, maka perusahaan itu tidak boleh terlalu besar, atau paling banter kelas 2. Tidak mungkin keluarga sebesar keluarga Song bekerja sama dengan perusahaan kelas 2. Ekspresi Xie Wenru sedikit malu, dia tidak menyangka akan ditolak begitu saja oleh Paman Yu. Meskipun pihak lain tidak mengatakannya secara langsung, sekilas maknanya jelas. Hal ini membuat Xie Wenru merasa sedikit frustasi, namun ia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Ia hanya bisa berkata dengan hormat dan rendah hati, "Maaf, Paman Yu." Xie yang bersikap kasar kepada Meng Lang. Setelah mengatakan itu, dia duduk kembali dengan marah, merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan meminta masalah. Bukan saja dia tidak mendapat keuntungan apapun, tapi dia juga kehilangan muka di depan teman-teman sekelasnya. Paman Yu mengangguk sedikit sebagai tanggapannya, terlihat sedikit sombong, tapi ini normal. Lagi pula, dia telah lama menjadi sosok kelas atas yang disegani di Jinling. Paul memandang semua orang saat ini dan berkata, "Paman dan Bibi, tolong berkumpul di sini, saya akan pergi dulu." Setelah berbicara, dia secara khusus berkata kepada Xiao Changkun, "Paman Xiao, aku pergi dulu." Xiao Changkun memandang Paul seolah-olah dia adalah setengah anak laki-laki, dan berkata dengan ramah, "Oke, pergilah dan sibuklah." Ketika Paman Yu melihat Xiao Changkun, dia terkejut dan berkata, "Oh, apakah kamu Tuan Xiao?" Xiao Changkun tidak menyangka bahwa kepala pelayan Yubo yang terkenal dari keluarga Song benar-benar mengenalnya. Jadi dia bertanya dengan heran, "Kamu, bagaimana kamu mengenalku?" Paman Yu berkata dengan hormat, "Tuan Xiao, sejujurnya, Tuan Ye baik seperti gunung bagi keluarga Song. Semua orang di keluarga Song berterima kasih atas kebaikan Tuan Ye. Jangan berani-berani melupakannya. Kamu adalah ayah mertua Tuan Ye, bagaimana mungkin aku tidak mengenalku?" Xiao Changkun tiba-tiba sadar. Ternyata itu demi menantunya Ye Chen. Semakin sulit untuk membodohi menantu laki-laki saya. Saya pikir dia sangat pandai membodohi Wang Zenggang dan yang lainnya, tetapi saya tidak menyangka dia membodohi keluarga Song, keluarga terbesar di Jinling. Paul di samping terkejut ketika mendengar ini. Dia secara alami tahu bahwa Tuan Ye yang dibicarakan Paman Yu adalah Ye Chen. Tapi dia benar-benar tidak menyangka Ye Chen akan begitu hebat. Bahkan Yubo, kepala pelayan keluarga Song, dengan hormat memanggilnya Tuan Ye. Dan menurut perkataannya, Ye Chen memiliki banyak kebaikan kepada seluruh keluarga Song. Mungkinkah kebaikan Ye Chen bisa dilihat dari Feng Shui? Memikirkan hal ini, dia merasa gambaran Ye Chen sedikit lebih misterius. Ketika dia berpikir bahwa dia akan datang ke perusahaannya untuk memeriksa Feng Shui di sore hari, dia ingin melihat apakah dia dapat mengambil kesempatan untuk mempelajari beberapa hal informasi mendalam tentang dia. Saat ini, Paman Yu berkata kepada Xiao Changkun dengan sangat hormat, "Tuan Xiao, saya tidak menyangka Anda akan berada di meja ini hari ini. Dalam hal ini, Yu akan menyajikan meja Anda secara eksklusif hari ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda bisa langsung bertanya pada Yu pasti." Teman-teman sekelas Xiao Changkun kaget. Banyak dari mereka adalah penduduk asli Jinling. Semua orang tahu betapa kuatnya keluarga Song, jadi tidak ada yang menyangka Xiao Changkun akan memiliki martabat seperti itu. Xie Wenru juga kaget. Dia tidak mengerti mengapa Paman Yu, yang bahkan meremehkannya, begitu sopan kepada Xiao Changkun. "Saya telah menanyakan tentang situasi Xiao Changkun, dan dia tidak lebih dari keluarga miskin. Keluarga Xiao sudah lama meninggal, dan pada dasarnya sedang mengalami kemunduran sekarang. Xiao Changkun sendiri pasti tidak punya banyak modal, dia tidak lebih dari orang tua. Tapi mengapa Paman Yu begitu menghormatinya, seorang lelaki tua? Apakah karena menantunya yang bernama Tuan Ye?" Memikirkan hal ini, Xie Wenru menjadi penasaran dengan menantu Xiao Changkun. Jadi, dia bertanya kepada teman sekelas di sebelahnya dengan suara rendah, "Siapa menantu Xiao Changkun?" Bersambung,